Halo semuanya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait isu boikot kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa dengan nada yang penuh optimisme. Pada acara penutupan Kongres Partai Amanat Nasional di Jakarta, Sabtu 24 Agustus, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya justru bersyukur jika Uni Eropa tidak lagi ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Hal ini disampaikannya langsung di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan sebelumnya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Macron sempat menyinggung kebijakan Uni Eropa yang akan memboikot kelapa sawit Indonesia karena alasan lingkungan. Namun, Prabowo dengan tenang merespon bahwa Indonesia tidak merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Ia menyebut bahwa jika Uni Eropa tidak mau membeli kelapa sawit Indonesia, justru hal itu bisa menjadi blessing in disguise atau berkah tersembunyi bagi Indonesia. Pernyataan Prabowo tersebut membuat Macron terkejut, mengingat biasanya negara-negara produsen akan bereaksi negatif terhadap tindakan boikot semacam itu. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa setelah bertemu dengan jajaran pengusaha Prancis, ia semakin memahami alasan di balik kebijakan Uni Eropa untuk memboikot kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, tuduhan bahwa Indonesia merusak hutan dan lingkungan untuk produksi kelapa sawit adalah tidak adil. Mengingat negara-negara Eropa sendiri memiliki sejarah panjang dalam eksploitasi alam di negara lain. Mereka datang merusak hutan kita, tapi justru kita yang disalahkan, ujar Prabowo dengan tegas di hadapan para peserta Kongres. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa jika Uni Eropa ingin melarang masuknya kelapa sawit Indonesia, maka Indonesia akan mengambil langkah yang lebih menguntungkan bagi negara sendiri. Saya katakan kepada mereka terima kasih, karena kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami sendiri. Kita akan mencapai swasembada energi, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ia meyakini bahwa kelapa sawit yang selama ini diekspor ke Eropa dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan energi dalam negeri yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk menyelesaikan uji coba komersial solar berbasis sawit dengan kadar campuran 40% pada Desember 2024. Proyek ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber utama energi di tanah air. Dengan pengembangan biofuel berbasis kelapa sawit ini, Indonesia bertekad untuk menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Indonesia berencana untuk meningkatkan campuran biofuel berbasis kelapa sawit dalam bahan bakar solar menjadi 50% dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi impor bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kelapa sawit Indonesia yang selama ini menjadi komoditas ekspor utama. Hal ini sejalan dengan visi Prabowo untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara maksimal demi kepentingan rakyat. Pernyataan Prabowo tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak bergantung pada pasar Eropa dalam hal penjualan kelapa sawit. Ia percaya bahwa dengan mengoptimalkan penggunaan kelapa sawit di dalam negeri, Indonesia dapat mencapai swasembada energi dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan yang terbaik untuk rakyat, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari negara-negara luar. Dengan semangat kemandirian, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia
yang lebih mandiri dan berdaulat dalam bidang energi. Ia meyakini bahwa kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kita tidak perlu takut jika pasar Eropa menutup pintu bagi kelapa sawit kita. Sebaliknya, kita harus melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat industri dalam negeri, ucap Prabowo. Prabowo juga menyampaikan harapannya bahwa dengan keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan biofuel berbasis kelapa sawit, negara-negara lain akan melihat Indonesia sebagai contoh dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tetes kelapa sawit yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara. Pada akhirnya, Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras demi masa depan yang lebih cerah. Ia optimis bahwa dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, Indonesia akan mampu mengatasi segala tantangan dan muncul sebagai negara yang kuat dan mandiri, baik di bidang energi maupun di sektor-sektor lainnya.